Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Minggu malam hari ini tanggal 2 November 2025. Oh, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa pelihara Bapak Ibu bersama saya. Sudah kita menjalani bulan November ini, anugerah Tuhan. Ini berkat Tuhan. Kita bersuka cita kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ada jaminan kekal. Benar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 8 bahwa kita dipelihara sama Tuhan. Tuhan selamatkan kita. Hanya di dalam Dia ada kepastian. Tidak seorang pun yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan. Karena kita dipelihara sama Tuhan. Ini bukti nyata. Bapak Ibu dipelihara bulan demi bulan. Sampai sekarang di bulan ke-11. Bulan depan dalam nama Tuhan Yesus. Kita memasuki bulan Desember. Sampai akhir tahun. Sampai Yesus datang kembali. Kita dipelihara sama Tuhan. Dan asal kita mau hidup di dalam Dia, Yesus Kristus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dan puji nama Tuhan. Pada malam hari ini mari kita mau baca firman Tuhan. Dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tentang pengampunan. Yesus selalu ampuni segala dosa kita. Maka kita tidak boleh dendam, dengki, dan benci. Apalagi tidak mau mengampuni, tidak boleh. Karena Yesus sudah mengampuni dosa kita. Seharusnya kita harus menerima hukuman kekal. Tapi karena kasih karunia Tuhan, semua kutuk dosa, segala dosa kita diampuni. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dia lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Oh haleluya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih dan rahmat-Mu Bapa. Sucikanlah hidupku, ya Tuhan Yesus. Amin. Ampunilah Bapa semua dosa salahku dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Sebentar berfirman Bapa, kami mau
mau baca firman-Mu dengan setia. Firman-Mu simpan dalam hati kami Bapa, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus. Selamat malam Bapak Ibu ya. Kita dipelihara sama Tuhan sampai di bulan November. Sudah tanggal 2. Waktu begitu cepat tanpa terasa rasanya. 11 bulan kita diizinkan Tuhan hidup di tahun 2025. Terus kita mau setia. Kita mau jaga kesehatan kita. Rohani sehat, jasmani sehat. Sampai Yesus datang. Sampai kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Menjadi kerinduan saya nanti. Saya mau melihat kemuliaan Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesus akan datang nanti dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya. Itu mari kita belajar memiliki sifat seperti Kristus. Dan memiliki hati punya pengampunan. Amin. Karena firman Tuhan tadi berkata, Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita penuh dengan kejahatan. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau dosa kita masih ada, hidup di dalam kejahatan. Manusia jahat tidak bisa masuk ke surga. Surga tempat Tuhan yang kudus. Tata Allah yang begitu agung, begitu sempurna. Itu kita diproses sama Tuhan. Supaya kita juga sama layak masuk dalam kerajaan surga. Apabila kita memiliki standar kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu jelas ya. Surga itu tempat tata Allah. Allah itu maha kudus, maha mulia, maha sempurna, maha agung, maha segala kalanya. Manusia diciptakan serupa dan gambar Tuhan awalnya. Tapi kesalahan manusia ikutin iblis. Waktu si Hawa, Adam jatuh dalam dosa. Sampai detik ini banyak manusia seringkali ikutin kemauan daging. Termasuk saya, Bapak Ibu, jujur saja. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus dan tidak hidup di dalam firman Allah, maka kita pasti dipimpin oleh daging. Kalau dipimpin daging, yaitu perbuatan daging. Ya, hawa nafsu, dosa, percabulan, kemarahan, nafsu, perbuatan cemar, dendam, dengki, benci, pokoknya perbuatan-perbuatan daging tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kalau sudah baca dalam Galatia pasal 5. Ya, itu makanya pentingnya Bapak Ibu dibentuk hidup karakter kita supaya menjadi karakter Kristus, supaya tidak boleh ada kejahatan. Makanya firman Tuhan tadi kata menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita penuh kejahatan, tidak bisa masuk surga. Surga tempat tata Allah yang penuh dengan kebenaran. Di surga ada 3 hal, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Kalau ada kejahatan, nggak ada damai sejahtera, sudah. Mana damai sejahtera orang yang berbuat jahat, punya pencuri, pembunuhan, perkosaan, ya pengkhianatan, segala macam bentuk kejahatan, nggak menciptakan damai sejahtera yang ada di dunia kejahatan, dunia kekacauan. Ya, untuk itu mari dari firman-firman selalu kita dengar, makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka pentingnya kita harus punya sifat pengampunan, yang mana kita mau baca sekarang Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Dia tanya sama Tuhan, Petrus, tentang pengampunan. Berarti Petrus ini, ya, Petrus adalah murid Yesus yang paling senior. Pasti dia berpikir, apa yang harus kutanya tentang kehidupan ini. Masalah pengampunan itu masalah kehidupan, saudara. Karena setiap manusia nggak terlepas dari gesekan-gesekan, keributan-keributan, salah paham, salah bicara, segala macam bisa timbulkan apa, saudara? Keributan, perselisihan. Maka di situ kalau ada dendam, dengki, benci, seperti Kain bunuh Habel, itu kan ada dendam, dengki, benci, terjadi pembunuhan. Karena firman Tuhan katakan kemarin kan, di dalam hati yang jahat itu, ya, timbul segala macam pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Maka pentingnya Petrus tanya, Tuhan, penting nih masalah pengampunan, saudara. Karena kehidupan kita tidak terlepas dari segala macam gesekan. Pasti ada keributan-keributan. Kalau ribut, dendam, dengki, benci, bahaya tuh, saudara. Nggak ada pengampunan, bahaya. Bisa terjadi pembunuhan, perceraian, segala macam bentuk kejahatan. Ya, perbuatan negatif bisa terjadi. Petrus tanya, sampai 7 kali Tuhan. Terus apa? Kata Yesus. Yesus berkata kepadanya,
Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, dahsyat. Kalau sampai 7 kali, berarti sampai ke 7, kalau kesalahan 8, tidak diampunin dong kalau itu. Manusia hitung-hitungan. Enggak, kata Yesus. Sampai 70 kali 7 kali. Nah ini ingat loh saya, bukan 70 kali 7 ya. Banyak orang pikirannya 490. Salah. 70 kali 7 kali. Ada 7 kali titik-titik. 7, kenapa aku angka 7? 7 bicara angka sempurna. 70 angka 7 dan 0 bicara hati yang tulus. Jadi kalau mengampuni seorang itu harus hati yang tulus. Tanpa pamrih. Tanpa tujuan apapun. Tidak ada lagi saudara. 77 hati bersih tuntas. Ya. Kalau 7 kali berarti selesai. Sampai 7 kali selesai. Makanya ini. 70 kali 7 kali. Ya. Jadi 7 kalinya ini. Ya, jadi berarti titik-titik lagi. Ya. Berarti harus kita mengampuni secara terus-menerus. Artinya kita tidak boleh sifat dendam. Yang itu artinya maunya Tuhan sempurna. Kalau sudah mengampuni, dah selesai. Persoalan orang itu salah lagi, urusan dengan Tuhan sudah. Karena hidup kita masing-masing pribadi-pribadi ikut Yesus itu pribadi-pribadi sudah. Persoalan Bapak Ibu seseorang si A dan B ini konflik contoh ya. A mengampuni segala perbuatan B yang salah ya, yang katakannya B ini terus-terusan berbuat salah. Ya sudah, A mengampuni, ya sudah, ampuni. Ya. Persoalan B nanti terus-terusan berbuat salah, itu urusan B. Jadi A dan B itu pribadi-pribadi dengan Tuhan. Kalau A sudah mengampuni ya sudah. Tapi kalau A dendam dengki berarti salah karena tidak melanggar, berarti melanggar firman. Karena Yesus bilang ampun 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7. Yesus tidak bicara 70 kali 7. Berarti kalau 70 kali 7, 490 sudah selesai. Berarti 490 kali lagi. Ya, berarti nggak ada selesainya. Jadi pengampunan Tuhan itu tuntas, ya selesai. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, tidak boleh. Maunya Tuhan seperti tuntas selesai. Persoalan orang itu nyakitin kita, itu urusan dia tanggung jawab sama Tuhan. Dan kita tidak boleh membalas. Ya, kalau kita baca di dalam Roma 12, pembalasan itu milik Tuhan. Kita tidak boleh sifat membalas ya. Kemarin kita mau baca ya dalam Roma 12 ayat 19 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu membalas, satu, berarti kita melanggar firman. Ya, kedua, kalau membalas orang itu pasti balas-balasan. Tidak pernah selesai, saudara. Tidak bisa masuk ke surga. Karena di surga kan ada damai. Tapi kalau balas-balasan seperti peristiwa perang itu, saling balas. Kapan damainya, saudara? Sampai serangga saja ribut itu, ya. Ukraina, Rusia ribut karena saling balas. Gak ikuti firman Tuhan. Makin mari. Jadi karena maunya Tuhan, selesai. Ampuni tuntas. Persoalan dia salah lagi, urusan dengan Tuhan. Yang penting dua-duanya bertobat. Si A bertobat, B bertobat. Sehingga demikian hidup layak kepada Tuhan. Ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba. Nah ini lihat ya. Yesus yang ngomong loh ya. Yang bicara. Masuk di dalam kerajaan surga ada hitung-hitungannya saudara. Ya. Artinya perbuatan baik dan jahat itu pasti dihitung sama Tuhan. Untuk itu kalau saudara tidak mau hitung-hitungan, berbuat baik selalu. Itu ingat itu. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 1. Orang yang di dalam Kristus tidak pengurus. Yang di dalam Kristus artinya konsisten dia. Dari awal sampai akhir hidupnya terus tidak pernah melanggar firman. Seperti contohnya Bapak Ibu selama hidup di dalam dunia. Kalau tidak ada perbuatan melanggar hukum, apakah bisa masuk penjara? Karena mungkin. Masuk penjara apabila terbukti ada perbuatan 2 alat bukti minimal. Apalagi lebih. Itu masuk pidana soal terbukti masuk dalam pengadilan dihukum salah. Ya udah terdakwa kena hukum. Tapi kalau kita tidak pernah melanggar, tidak pernah langgar lampu merah, contoh lampu merah, saudara, lampu merah kan tidak boleh dilanggar. Selama saudara tidak pernah melanggar lampu merah, lampu hijau, saudara jalan, apakah ada tilang? Tidak mungkin ada tilang. Tapi kalau saudara langgar, pasti kena, ya, kena tilang. Jadi arti jangan ada perbuatan manusia
Nah, jadi ada hitung-hitungan. Jadi masuk dalam kerajaan ada hitung-hitungannya. Ini contoh. Yesus memberikan contoh seperti itu. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diharapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 kali. Ini ada hitung-hitungan lihat ini. Ada seorang yang hutang, saudara ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang. Nah, ini contoh raja, saudara. Seseorang hutang seharusnya harus dibayar. Seperti kita, Yesus, harusnya kita bayar tuh. Yesus sudah nembus dosa kita. Harus nih, kalau namanya hutang harus dibayar. Dibayar itu kalau dilihat di sini, dijual anak, istrinya, semua harta banyak, dan masih minus lagi. Ya, tidak bisa kebayar. Kita dengan Yesus juga sama, tidak kebayar. Tetapi ayat 26 berkata demikian ya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kununaskan. Jadi dia minta ampun, sabar, ampun, ampun. Kita juga sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita minta sama Tuhan sabar, mari belajar kita bersabar. Jadi konteksnya firman Tuhan, saling mengampuni dan belajar kita sabar. Ya. Terus apa yang katakan? Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang. Wah, ini coba nih, raja dari Yesus. Yesus memiliki sifat belas kasihan, raja memiliki belas kasihan, sehingga hutangnya dilunaskan, tidak usah dihitung lagi. Sudah bebas, seperti dosa kita. Kutuk dosa kita sudah diganti kasih karunia, sudah diampuni dosa kita. Terus apa reaksi berikutnya? Ayat 8, 28. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutang. Ini saudara manusia. Segala dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Tapi kenyataan ada utang orang salah sama kita. Malah kita membalas, mencekik. Nah, ini tidak boleh, saudara. Ini di luar firman. Berarti kita membalas. Sedang kita segala dosa kita sudah diampuni. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan momen kepadanya. Sabar dahulu, hutang itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawan juga dalam penjara sampai lunaskan hutang. Nah, ini kita tarik balik. Segala dosa kita tadi sudah dicontoh raja itu mengampuni, bebas nggak usah bayar. Yang seharusnya istri anak semua dijual. Tapi kenyataan raja itu belas kasihan diampuni. Tapi begitu orang diampuni, orang ini ada utang orang kepada orang ini. Ternyata dia tidak mau mengampuni. Bahkan dia mencekik, saudara. Masukkan penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau mohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan kepada algojo sampai yang melunaskan seluruh hutangnya itu. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segala hati. Amin. Demikian firman Tuhan. Contoh yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini harus punya sifat mengampuni. Kalau kita tidak punya sifat mengampuni, balas dendam segala macam degi, nggak bisa masuk surga. Sebab tertulis saudara ya, di dalam Matius pasal 6 ajaran Yesus tentang pengampunan. Baca nih, Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi jelas, kalau kita tidak punya sifat pengampunan, membalas kejahatan-kejahatan, maka segala dosa kita juga tidak diampuni. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka tidak bisa masuk ke surga. Bagaimana bisa masuk surga, saudara? Kalau yang punya surga itu Tuhan. Kata firman Tuhan, Bapakmu tidak mengampuni. Berarti kalau tidak diampuni sama Tuhan, pasti kita di luar surga, masuk neraka. Itu melalui firman Tuhan pada malam ini. Mari, milikilah sifat kasih, milikilah sifat pengampunan. Persoalan orang itu tidak bertobat, urusan mereka tanggung jawab. Tapi buat kita, mari kita mau hidup seperti Yesus, memiliki sifat mengampuni, karena Yesus juga sudah mengampuni segala dosa kita. Firman Tuhan memberkati kita semua. Biar kasih karunia Tuhan, kasih ilahi, sifat pengampunan ada di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya.
Dia takkan ingat salahmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan firman Tuhan katakan tadi, seperti doa Bapa kami, dikatakan seperti itu, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita minta ampun sama Tuhan, tapi komitmen kita seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari, kalau firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini, ada dalam setiap kita. Komitmen kita, milikilah cinta kasih, milikilah sifat pengampunan, seperti Yesus sudah mengampuni dosa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.